Dalam kehidupan sosial, banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik akan secara otomatis mendatangkan rasa hormat. Namun realitas sering menunjukkan hal yang berlawanan. Tidak sedikit individu yang bersikap baik, ramah dan penuh toleransi justru sering diremehkan, dimanfaatkan, bahkan diabaikan. Sebaliknya, orang yang tegas, tenang, dan jelas dalam bersikap cenderung lebih dihormati, meskipun tidak selalu terlihat ramah. Filsafat Stoikisme memberikan sudut pandang yang jernih mengenai fenomena ini. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi keras atau kejam, melainkan menekankan ketegasan yang rasional, pengendalian diri, dan kejelasan prinsip. Dalam pandangan Stoik, kebaikan tanpa kebijaksanaan bukanlah kebajikan, melainkan kelemahan yang mudah dieksploitasi. Video ini akan membahas 7 alasan utama mengapa orang tegas lebih dihormati dibandingkan orang yang hanya berfokus menjadi baik, tanpa batas dan tanpa prinsip, menurut pandangan filsafat Stoikisme. Alasan pertama, orang tegas memiliki batasan yang jelas. Alasan pertama mengapa orang tegas lebih dihormati adalah karena mereka memiliki batasan yang jelas dalam bersikap, bertindak, dan berelasi. Batasan ini bukan dinding permusuhan, melainkan garis tegas yang menunjukkan harga diri dan prinsip hidup. Dalam Stoikisme, kemampuan menetapkan batas termasuk bentuk penguasaan diri. Epictetus mengajarkan bahwa manusia harus memahami apa yang berada dalam kendalinya dan apa yang tidak. Orang tegas memahami dengan baik sejauh mana mereka bisa memberi, membantu, atau berkompromi, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti dirinya. Sebaliknya, orang yang terlalu ingin terlihat baik seringkali menghapus batasan demi diterima. Mereka sulit berkata tidak, takut mengecewakan, dan akhirnya membiarkan orang lain melewati ruang pribadinya. Ketika batas tidak ada, rasa hormat pun perlahan menghilang. Alasan kedua, ketegasan mencerminkan kejelasan prinsip hidup. Orang tegas cenderung dihormati karena mereka memiliki prinsip yang jelas dan konsisten. Mereka tidak mudah goyah oleh tekanan sosial, manipulasi emosional, atau opini mayoritas. Sikap ini menciptakan kesan stabil, dewasa, dan dapat diandalkan. Stoikisme menekankan hidup selaras dengan kebajikan, bukan dengan keinginan sesaat atau validasi eksternal. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia harus bertindak sesuai dengan akal budi dan nilai moral, bukan demi disukai banyak orang. Orang baik yang tidak memiliki prinsip seringkali berubah-ubah sikap tergantung situasi. Hari ini mengalah, besok terpaksa mengalah lagi. Dalam jangka panjang, inkonsistensi ini menurunkan wibawa dan rasa hormat dari lingkungan sekitar. Alasan ketiga, orang tegas tidak mencari validasi. Alasan ketiga adalah karena orang tegas tidak menggantungkan harga dirinya pada penilaian orang lain. Mereka tidak berusaha keras untuk disukai, dipuji, atau diterima. Justru sikap inilah yang membuat mereka lebih dihormati. Dalam Stoikisme, pencarian validasi eksternal dianggap sebagai sumber penderitaan. Ketika seseorang menggantungkan nilai dirinya pada opini orang lain, ia kehilangan kebebasan batin. Orang tegas telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tahu siapa dirinya, apa yang ia yakini, dan apa yang tidak bisa ia kompromikan. Sebaliknya, orang yang terlalu ingin menjadi baik seringkali hidup dalam kecemasan sosial. Mereka takut ditolak, takut dicap buruk, dan akhirnya mengorbankan kejujuran demi citra. Sikap ini, meskipun terlihat ramah, justru mengurangi rasa hormat dari orang lain. Alasan keempat, ketegasan menunjukkan pengendalian diri. Orang tegas biasanya mampu mengendalikan emosi, ucapan, dan tindakannya. Mereka tidak reaktif, tidak mudah terpancing, dan tidak bertindak berdasarkan dorongan sesaat. Sikap tenang namun tegas inilah yang memunculkan wibawa alami. Stoikisme sangat menekankan pengendalian diri sebagai puncak kekuatan manusia. Menurut Stoik, orang paling kuat bukanlah yang menguasai orang lain, melainkan yang mampu menguasai dirinya sendiri.
Orang baik yang tidak tegas seringkali larut dalam emosi, rasa kasihan berlebihan, atau rasa bersalah yang tidak perlu. Akibatnya keputusan yang diambil tidak lagi rasional, dan hal ini mudah terbaca oleh lingkungan sekitar sebagai kelemahan. Alasan kelima, orang tegas membangun rasa aman dan kepercayaan. Salah satu alasan paling mendasar mengapa orang tegas lebih dihormati adalah karena kehadiran mereka menciptakan rasa aman dan kepastian. Orang tegas dapat diprediksi dalam arti yang positif. Mereka jelas dalam perkataan, konsisten dalam tindakan, dan tidak memberikan harapan palsu. Dalam pandangan Stoikisme, kepercayaan merupakan buah dari konsistensi moral. Seneca menegaskan bahwa manusia yang hidup sesuai dengan prinsipnya akan memancarkan ketenangan yang membuat orang lain merasa stabil di sekitarnya. Ketegasan menjadi sinyal bahwa seseorang tahu apa yang ia lakukan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sebaliknya, orang yang hanya berusaha menjadi baik seringkali memberi jawaban yang menyenangkan, namun tidak jujur. Mereka berkata ya ketika sebenarnya ingin menolak. Sikap ini memang terasa nyaman di awal, tetapi dalam jangka panjang justru menimbulkan kekecewaan. Ketika ucapan tidak selaras dengan tindakan, rasa hormat perlahan memudar. Alasan keenam, ketegasan menunjukkan kedewasaan emosional. Orang tegas umumnya memiliki kedewasaan emosional yang tinggi. Mereka mampu memisahkan perasaan pribadi dari keputusan rasional. Mereka tidak menjadikan rasa kasihan, rasa takut ditinggalkan, atau keinginan diterima sebagai dasar utama dalam bertindak. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukan musuh, tetapi tidak boleh menjadi penguasa. Orang bijak adalah orang yang mampu mengamati emosinya tanpa diperbudak olehnya. Ketegasan lahir dari kemampuan ini, kemampuan untuk tetap jujur dan adil meskipun secara emosional terasa tidak nyaman. Orang yang terlalu baik seringkali terjebak dalam drama emosional. Mereka merasa bersalah ketika menolak, merasa cemas ketika tidak disukai, dan akhirnya memikul beban yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Lingkungan sosial secara naluriah lebih menghormati individu yang stabil secara emosional dibandingkan mereka yang mudah goyah. Alasan ketujuh, orang tegas tidak mudah dimanipulasi. Alasan ketujuh sekaligus penutup dari daftar ini adalah bahwa orang tegas tidak mudah dimanipulasi. Mereka tidak mudah terseret permainan emosi, tekanan sosial, atau rasa kasihan yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Dalam Stoikisme, manipulasi terjadi ketika seseorang kehilangan kendali atas penilaiannya sendiri. Epictetus menekankan bahwa bukan peristiwa yang menyakiti manusia, melainkan penilaian keliru terhadap peristiwa tersebut. Orang tegas menjaga kejernihan pikirannya, sehingga sulit dipermainkan. Orang yang hanya mengandalkan kebaikan tanpa ketegasan sering menjadi target empuk manipulasi. Mereka ditekan dengan rasa bersalah, ditakut-takuti dengan ancaman kehilangan relasi, atau dimanfaatkan atas nama empati. Ketika seseorang mudah dimanipulasi, rasa hormat dari orang lain pun menurun, karena mereka dipandang lemah secara mental. Tegas bukan berarti keras, baik bukan berarti lemah. Penting untuk dipahami bahwa Stoikisme tidak mengajarkan manusia menjadi dingin, kasar, atau tidak peduli. Ketegasan yang dibahas di sini adalah ketegasan yang tenang, rasional, dan berlandaskan kebajikan. Seorang Stoik tetap berbuat baik, tetapi tidak mengorbankan harga diri dan akal sehatnya. Perbedaan utama antara orang tegas dan orang yang hanya ingin terlihat baik terletak pada kesadaran diri. Orang tegas bertindak karena pilihan sadar, bukan karena ketakutan akan penolakan. Orang baik tanpa ketegasan sering bertindak karena dorongan emosional dan kebutuhan akan penerimaan. Dalam jangka panjang, dunia lebih menghormati mereka yang memiliki pendirian jelas, mampu berkata tidak, dan tetap adil tanpa kehilangan empati. Inilah keseimbangan yang diajarkan Stoikisme, kebaikan yang berpijak pada kebijaksanaan, bukan pada kelemahan.